Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Caiman yang rakus. Suatu hari, seekor caiman terbangun dari tidurnya yang pulas karena terlalu banyak memakan daging. Dia tertidur selama 1 minggu. Kini dia telah bangun dengan rasa lapar menghampirinya. Dan kini sang caiman pergi berburu ke sungai yang cukup panjang dan dalam. Awalnya dia hanya menunggu mangsa yang lewat, lalu menerkamnya. Sang caiman membuka mulutnya untuk bersiap-siap menerkam mangsa yang lewat. Dan kebetulan seekor ikan mas yang tubuhnya cukup besar dan sehat lewat dekat caiman tersebut. Ketika sang caiman akan menerkamnya, sang ikan berkata, "Tunggu Tuan Caiman, kenapa kau ini ingin memakanku? Apa pikiranmu itu sudah tidak waras lagi?" Celoteh sang ikan. "Aku ini ikan yang sangat kecil, dagingku tipis, dan jika kau memakanku, kau tidak akan kenyang. Dan untuk mengenyangkan perutmu, kau harus menelan sekitar 1.000 ekor ikan sebesarku. Apa kau mau, Tuan Caiman? Tapi aku melihat 2 ekor angsa yang cukup besar di hilir sana. Mungkin perutmu akan kenyang jika memangsa mereka," kata sang ikan. Sang caiman berpikir bahwa hal itu masuk akal, dan dia pergi mencari 2 angsa itu. Dari jauh dia melihat sang angsa berenang dengan senangnya, dan sang caiman menyerangnya sambil menyelam. Tapi sang angsa berhasil menghindarinya. Namun kini sang angsa terpojok dan sang caiman mendekatinya. "Sekarang tidak ada lagi tempat untuk berlari, wahai angsa yang anggun. Kini kau akan menjadi santapanku," kata sang caiman dengan perasaan yang girang. "Jangan Tuan Caiman, dagingku ini kecil. Meskipun aku terlihat gemuk, itu memang karena tubuhku diselimuti bulu-bulu yang lebat. Cobalah kau lihat ini," kata sang angsa sambil mencabut beberapa bulunya. "Namun jika kau ingin daging yang sangat besar dan cukup untuk persediaan untuk 2 hari, aku melihat seekor kambing hutan sedang merumput di tepian rumput di arah matahari tenggelam." Karena sang caiman ini sangat menginginkan daging yang lezat, maka sang caiman pergi mencari kambing itu. Dan akhirnya dia melihat kambing sedang merumput di tepian sungai. Sang kambing melihat sang caiman mendekatinya. "Aku mencium seekor caiman lapar dan sangat ingin memakan dagingku yang lembut," kata sang kambing. "Kau belum pernah memakan sebuah daging yang besarnya 10 kali lebih besar dari tubuhku, dan lembutnya melebihi lembutnya dagingku," bujuk sang kambing. Mendengar hal itu, sang caiman sangat bernafsu untuk memakan daging itu. "Daging apa itu?" tanya sang caiman. "Itu adalah daging seekor gajah. Kau bisa menemukannya di dekat padang rumput di sebelah timur. Berjalanlah ke arah timur," kata sang kambing. Kini sang caiman mencari gajah itu dengan nafsu yang tinggi, hingga dia melihat seekor gajah besar dewasa. Sang caiman terpukau melihat badannya yang besar. "Daging sebesar itu mampu untuk mengenyangkan perutku sampai 3 minggu, pikir sang caiman. "Hai gajah bodoh, kemarilah, aku sudah tidak sabar untuk memakanmu," kata sang caiman. Sang gajah mendatangi caiman itu dan berkata, "Kau ingin memakanku? Baiklah, coba makan ini," kata sang gajah sambil menginjak kepala sang caiman hingga sang caiman pingsan dan tidak berkutik. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sifat serakah dan rakus hanya akan menghilangkan kesempatan yang bisa kita dapatkan. Bahkan sifat rakus akan membawa kerugian di masa yang akan datang.
Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Hiu rakus dan Paus Orca sang raja lautan. Di sebuah lautan yang dingin dan penuh dengan ikan-ikan, hiduplah sekelompok paus orca. Mereka hidup dengan damai tanpa ancaman dari apapun. Kelompok ini sering berburu bersama di tengah-tengah laut. Mereka mencari ikan-ikan yang sering bergerombol seperti ikan tuna dan tongkol. Namun mereka tidaklah rakus. Ketika mereka cukup makan, mereka akan kembali ke tempat mereka beristirahat. Hal itu berlangsung sangat lama sekali, dan mereka memiliki peraturan untuk tidak membunuh ikan kecuali untuk memakannya, dan tidak mengganggu ikan pemangsa lain, seperti paus lain, lumba-lumba, dan para hiu. Dan kita harus tetap berada di wilayah kita tanpa memasuki daerah lain untuk berburu. Suatu hari datanglah beberapa ekor hiu putih ke daerah para paus orca. Mereka memangsa ikan-ikan besar secara rakus. Mereka memangsa para anjing laut dan singa laut yang sedang berenang bebas di lautan mencari makanan. Seekor ikan melihat apa yang telah dilakukan oleh para hiu, dan dia pergi ke tempat para paus orca untuk melaporkan kejadian tersebut. Aku melihat sekelompok hiu putih berenang bebas dan memangsa ikan-ikan, anjing laut, singa laut dengan sangat rakusnya. Jelas sang ikan singa kepada para paus orca. Mendengar kejadian tersebut, para orca sangat marah. Segera mereka pergi mendatangi kediaman para hiu putih untuk memberi peringatan agar tidak berburu lagi di wilayah para orca. Para hiu berjanji tidak akan kembali ke wilayah mereka. Adapun ketika mereka pergi berburu di wilayah para orca, hal itu dikarenakan di wilayah hiu makanan sangat menipis karena para manusia menangkap ikan-ikan dengan kapal besar dengan jaringnya yang besar dan kuat. Mendengar hal tersebut, para orca memaklumi kejadian itu. Apapun yang terjadi dengan wilayah lautmu, aku tidak peduli. Kalian makan dengan sangat rakusnya dan bahkan kalian meninggalkan para ikan yang kalian bunuh, tapi tidak kalian makan. Jika kami melihat hal itu lagi, kami tidak akan segan-segan memburumu untuk kami mangsa. Ancam sang paus kepada para hiu. Aku sama sekali tidak takut kepada para binatang air berwarna hitam putih itu. Gigiku mampu merobek perutnya yang besar, gumam seekor hiu kepada teman-temannya. Sang orca merasa harus tetap waspada, karena rakusnya hiu mampu menjadikan mereka untuk melanggar aturan wilayah. Dan apa yang dikhawatirkan sang orca itu terjadi beberapa hari kemudian. Segerombol hiu putih datang dari arah utara, memasuki wilayah orca. Seekor anak orca yang sedang bermain melihat hal itu, lalu dia memberitahukannya kepada Raja Orca. Saat itu pula sang Raja Orca memerintahkan, "Para orca, dengarkan aku. Para hiu putih saat ini sedang melanggar janjinya. Kini kita akan memberikan pelajaran yang begitu berarti untuk mereka. Siapkan diri kalian untuk menyergap para hiu dan kembalikan mereka ke tempat asalnya." Para orca berenang dengan formasi yang telah disusun. Para hiu melihat hal tersebut, dan mereka menyerang para orca, namun dengan kecerdasan para orca, hiu-hiu itu diterkam tanpa ampun. Mereka berguguran di sana-sini, dan sisanya melarikan diri dari pertempuran tersebut. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hormatilah apa-apa yang menjadi milik orang lain. Selain itu, keserakahan hanya akan merugikan kita di masa yang akan datang.